Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai krisis rasa syukur. Carilah, kumpulkanlah antara 50 sampai 100 orang. Tanyakan pada mereka, adakah di antara mereka yang menjalani hidup penuh dengan rasa syukur? Adakah di antara mereka yang bersyukur? Adakah di antara mereka yang omongannya selalu menyejukkan, selalu mendamaikan? Ataukah justru sebaliknya? Bila kita ternyata hanya menjumpai 1 di antara 100 atau 10 di antara 1000 orang, bukankah hal itu disebut krisis rasa syukur? Pada musim kemarau yang panjang, di mana banyak sungai-sungai mengering, banyak sumber-sumber mata air juga mengering, sawah-sawah mengering, biasa diikuti dengan istilah krisis air bersih. Akhir-akhir ini di Jakarta terjadi pencemaran udara atau polusi udara, juga disebut krisis udara bersih. Pada tahun 1998 di Indonesia terjadi krisis ekonomi yang luar biasa hingga menyebabkan jatuhnya Presiden Soeharto setelah berkuasa lebih dari 30 tahun. Situasi-situasi atau kondisi-kondisi yang sulit biasanya kita sebut dengan istilah krisis. Lalu bagaimana jika kita mendapati kenyataan betapa sulitnya menemukan orang yang bersyukur? Bukankah itu termasuk krisis rasa syukur? Bagaimana kita menyikapi hal ini? Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 jelas mengatakan bahwa bila kita bersyukur, pasti akan diberi tambah nikmat. Namun, bila kita kufur, kita akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Apakah dalil ini punya pengaruh pada kehidupan kita sehari-hari? Di golongan mana kita berada? Di kanan ataukah di kiri? Syukur ataukah kufur? Mengakui nikmat ataukah menolak nikmat? Bila kita di sebelah kiri, bagaimana rasanya? Benarkah tersiksa? Bukankah kita merasa tidak pernah cukup? Bahkan merasa tidak pernah diberi? Bukankah kita selalu mengangan-angankan yang belum ada? Bukankah kita selalu melirik milik orang lain karena cemburu, lalu timbullah hasud? Bukankah kita rajin mencari kekurangan orang lain, namun merasa diri suci, tidak punya salah, tidak punya dosa? Akan tetapi rajin mengeluh, bahkan mengumpat. Itulah azab atau siksa, balasan bagi yang kufur akan nikmat. Lalu bila kita berada di sisi kanan, bagaimana rasanya? Bukankah hidup kita rasakan begitu mudah kalau selalu merasakan semua yang ada pada kita adalah pemberiannya? Hari-hari selalu kita isi dengan ucapan alhamdulillah, terima kasih atas hidup yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Apapun yang kita lakukan, baik itu ibadah, bekerja, istirahat, berdiri, berjalan, duduk, bergerak atau diam, selalu dilandasi rasa syukur. Dan hidup terasa indah karena selalu merasa diberi, merasa disayang oleh Tuhan. Benarkah demikian? Wahai anak-anakku, murid-muridku, ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang rasa syukur banyak sekali. Dan sekarang begitu banyaknya orang-orang yang mengambil program menghafal Al-Quran. Akan tetapi mengapa tetap saja sedikit sekali atau jarang sekali rasa syukur bersemayam dalam hati setiap orang Islam? Lalu apa tujuan menghafal Al-Quran? Benarkah Al-Quran dijadikan pedoman hidup? Lalu bagaimana pula dengan kalimat
ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mohon ditunjukkan pada jalan yang lurus atau siratal mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang memperoleh nikmat dan mengakui serta mensyukurinya, dan bukan jalannya orang yang memperoleh nikmat namun tidak merasa dan tidak mengakuinya. Bukankah jalan lurus adalah rasa syukur, dan bukankah jalan bengkok itu adalah kufur nikmat? Bukankah surat Al-Fatihah ini kita baca berkali-kali setiap hari kita sholat? Sekali lagi, mengapa begitu sulit menemukan orang yang bersyukur? Mengapa krisis rasa syukur ini begitu sulit untuk diakhiri? Sejak kapan krisis ini dimulai dan sampai kapan? Bukankah suatu kondisi krisis itu seharusnya segera diatasi? Sebagaimana krisis air bersih, krisis udara bersih, dan krisis ekonomi, kondisi darurat yang harus segera diatasi agar kondisi segera pulih seperti sedia kala, seperti sebagaimana semestinya. Apakah kondisi sekarang di mana krisis rasa syukur dalam kondisi darurat, sehingga perlu ada tindakan cepat dan tepat untuk mengatasinya, untuk menyelesaikannya? Mengapa selama ini kita merasa aman-aman saja, santai-santai saja terhadap krisis ini? Apakah karena banyak di antara kita yang tidak menyadarinya, yang tidak mengalaminya? Bukankah kita oleh Tuhan dianugerahi rasa untuk merasakan apa yang kita alami? Selama ini apa yang kita rasakan? Syukur ataukah kufur? Nikmat ataukah adab? Bahagia ataukah derita? Cobalah jujur pada diri sendiri. Tiada gunanya bohong pada diri sendiri, karena sama halnya dengan berbohong kepada Tuhan. Benarkah? Wallahu a'lam. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepada-Mu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi